Ini tidak masalah. Ada Injil-Injil palsu itu tidak masalah. Justru itu untuk menguatkan kami kalau Alkitab kami itu asli. Dan itu sejarah. Dan sejarah tentang apa? Tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu jelas secara terperinci. Gitu Bang Juma. Monggo silakan. Baik. Gini Pak, saya pun mengatakan kitab Anda asli tadinya. Saya berani mengatakan kitab Anda tadinya asli dan kitab saudara ini berkesesuaian dengan data ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihat buku saudara, dari kitab Lukas, dia berkata-kata dari dirinya sendiri. Markus juga demikian, apalagi Paulus. Dia mengatakan, aku berkata bukan atas firman Tuhan, dan seterusnya. Saya kira ini adalah diskusi yang sangat baik. Kita diskusi ringan. Saya berpanjang lebar begini, silakan ditegur. Boleh di-cut aja kalau misalnya Anda bosan. Dan ditanggapi dengan baik pula. Silakan. Silakan Maaf ya. Iya. Tadi di dalam inilah yang dikatakan memakai akal-akalan tadi Bang Juma. Tengok ya, Markus 16 ayat 15 tadi. Padahal sudah jelas-jelas ditulis. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Di mana seluruh dunia ini? Coba kita tanya dulu guru-guru sekolah yang mengajarkan tentang geografi. Sampai di mananya batas seluruh dunia ini? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau segala makhluk ini yang mana ya? Apa hanya untuk bangsa Israel kah? Atau untuk keturunan Yakub kah? Segala makhluk ke seluruh dunia. Nah, kalau ini dia kali udah bahaya kita ini Bang Juma. Nah, sekarang tadi Bang Juma bilang roh kebenaran itu. Siapa roh kebenaran itu? Kalau di kami Kristen, roh kebenaran itu yang menyertai engkau selama-lamanya. Jadi roh kudus itu menyertai di dalam aku selama-lamanya, nggak mati-mati. Kalau roh kudus itu, roh kebenaran itu mati, berarti nggak sesuai dengan ini. Kan katanya di dalam apa itu Yohanes, menyertai engkau selama-lamanya. Jadi kalau mati bukan nggak selama-lamanya. Tetapi kalau roh kebenaran yang datang itu, kalau kami Kristen itu adalah roh kudus. Nah itu ya. Nah itu nggak pakai akal-akalan Bang Juma. Jelas. Begitu dari saya ya. Oke, mungkin sebelum Pak Johan. Saya tanggapi dulu ini sebentar sekali. Jadi Bu, ketika dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Injil yang diberitakan adalah Yesus itu utusan Tuhan. Yesus itu rasul Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jangan mengajarkan sebuah pemberitaan Nabi yang mulia itu mati dibunuh oleh Romawi. Bukan itu berita yang muncul belakangan. Tapi semua perkataan-perkataan Yesus yang diajarkan kepada Bani Israel sebelum dia terangkat ke langit, itulah Injil yang harus diberitakan itu. Itu yang pertama. Kemudian ketika Ibu berbicara mengenai roh kebenaran. Roh kebenaran ini bukan manusia. Tapi roh kebenaran ini dibawa oleh manusia. Roh kebenaran datang dari Tuhan, disampaikan kepada wakil Tuhan. Wakil Tuhan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Ketika ajalnya sudah selesai manusia itu. Tapi ingat, roh kebenarannya tidak pernah mati. Sudah 1400 tahun roh kebenaran itu masih tetap berdiri tegak sampai hari ini. Bagaimana dengan ajaran Yesus? Setiap saat, jangankan ajaran Yesus, ajaran yang Anda katakan sebagai ajaran yang bersumber dari Yesus, setiap saat direvisi. Dan ingat,
ketika Yesus berkata, dia berkata kepada orang yang ada di hadapannya, dan yang ada di hadapannya pada saat itu adalah Bani Israel, akan menyertai engkau selama-lamanya. Nah, sekarang apakah murid Yesus yang pertama kali itu disertai dengan perjanjian baru? Tidak. Perjanjian baru itu 30 tahun ke atas baru muncul. Berarti murid-murid Yesus sudah nggak ada, karena sudah dibantai lebih dulu oleh Paulus. Nah, jadi Roh Kudus akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu adalah Al-Quran. Makanya kapan Al-Quran itu dikatakan roh? Di dalam surah Asy-Syura ayat 52, Al-Quran itu disebut sebagai roh. Coba kita lihat Al-Quran bagaimana menguraikan bahwa dirinya adalah ruh dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ingat Bu, kata ruh itu berasal dari Quran. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan ruah, entah bahasa Yunani pneuma kalau nggak salah. Jadi roh yang dimaksud di sini, roh kehidupan itu adalah Al-Quran. Jadi roh kebenaran diantar kemudian oleh Roh Kudus kepada makhluk satu-satunya yang diutus sebagai pembawa berita kebenaran. Kenapa Al-Quran disebut roh? Karena menghidupkan. Jadi roh itu yang dimaksud adalah Quran. Roh kebenaran itu Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW jasadnya boleh mati, tapi ajarannya masih ada sampai hari ini. Kalau Yesus, mungkin dia menurut ibu hidup kembali terangkat ke langit. Islam juga mengatakan begitu. Tapi ajarannya mana? Yang muncul di kita ajaran Paulus, yang muncul di kita ajaran Lukas, yang muncul Markus, Matius, ajaran Yesusnya mana? Sementara di dalam kisah para rasul 8, jelas sekali dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesusnya? Gak ada. Yang ada Injil Lukas, Markus. Jadi kalau ibu mengatakan Roh Kudus, roh kebenaran itu sudah mati, tidak. Roh kebenaran masih ada sampai hari ini. Makanya roh kebenaran itu tetap melenggang memberitakan Yesus itu adalah Nabi, Yesus itu adalah Rasul. Tidak pernah berubah sampai hari ini. Mau perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga, sampai kepada perang berita dalam dunia dalam berita dan seterusnya, Islam tidak pernah goyah. Sekali dia mengatakan Yesus Nabi, Yesus Nabi. Sekali dia mengatakan Yesus Rasul, Yesus Rasul. Andai Al-Quran ini bukan firman Tuhan, ketika terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, yang mengatakan Yesus adalah Isa, Al-Quran segera diganti. Nggak usah bawa-bawa Isa, nggak usah bawa-bawa Yesus. Ngapain? Kita dikala perang kok. Tapi tidak, ini kalam ilahi, tidak boleh diganti. Mau Islam itu dihabisi sekalipun, tinggal satu manusia yang hidup, Islam tok tinggal satu, dan seluruh dunia itu adalah Kristen. Al-Quran tetap mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak boleh direvisi, karena ini adalah kalam ilahi. Nah, ini Roh Kudusnya yang dimaksud. Roh kehidupan, roh kebenarannya tidak pernah mati. Sudah 1400 tahun tetap menyala sampai hari ini. Tapi kalau kitabnya Yesus, ajarannya Yesus, firman yang diterima oleh Yesus, begitu terangkat ke langit firmannya hilang. Yang ada tinggal salinan-salinan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Mohon maaf, tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Nah, saya kira begitu dari saya, silakan. Bang Juma, Injil Yesus bukannya hilang, bukan nggak ada lagi, tapi sudah ditanamkan ke akal budi manusia itu. Nah, makanya contohnya seperti saya, kan saya sudah menghafal itu hukumnya, kan sudah ditanamkan ke hati saya. Walaupun dibuang nanti Alkitab ini, perintah-perintahnya itu sudah tertanam di akal budi saya ini, Bang Juma. Jadi enggak dong mati perintah-perintah Yesus itu, Injil-Injil Yesus itu bukan mati, sudah ditanamkan di akal budi kita, gitu. Yang lain, Bang John kayak mana? Baik, Bang Jo, silakan. Enggak langsung Bang Juma. Iya. Nah, ibu tadi mengatakan saya akal-akalan. Mohon maaf, saudari saya inilah yang akal-akalan barusan. Injil Yesus sudah ditanamkan di dalam hati, sementara membacanya pun tidak pernah.
Injil Yesus itu yang mana? Kan Yesus diberitakan dalam kitab Ibu. Ingat Bu ya, mohon maaf ini saya harus katakan. Tertulis di dalam kitab Ibu, Yesus memberitakan Injil dan berita gembira. Itu ada di kitab saudara tuh. Dia berkeliling di Galilea, masuk ke desa-desa, ke kota-kota, memberitakan Injil. Sudah pasti Injil yang diberitakan bukan bukunya Lukas, bukan bukunya Matius, bukan bukunya Paulus, bukan bukunya Markus, bukan bukunya Yohanes. Justru mereka menuliskan buku-buku ini, menuliskan bahwa dulu Yesus pernah mengajarkan Injil. Tapi karena Injil ini datang kepada orang-orang yang membangkang, jangankan Injilnya Yesus yang Yesus ini ditolak. Yesus tidak pernah kemudian, kalau kita nilai dari Nabi Musa, Yesus tidak pernah kemudian memberikan jasa apapun kepada Bani Israel. Musa membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Yesus tidak memberikan efek apa-apa kepada mereka. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang yang mereka benci, orang yang mereka tidak suka, orang yang mereka tolak diterima Injilnya? Makanya 30 tahun minimal setelah dia terangkat ke langit, baru muncul penyelidikan-penyelidikan yang menceritakan tentang beliau bersama dengan muridnya dalam hal ajaran kebenaran. Maka ditulislah oleh orang-orang Farisi ini. Nah, itulah yang kitab yang Ibu jadikan sekarang. Sementara Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, sekarang apakah penulis kitab Ibu percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa? Mulut mengatakan ya, percaya, tapi poin yang ingin disampaikan adalah Bapa adalah Yesus itu sendiri. Tidak kena terhadap pengajaran Yesus. Karena Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara yang Anda imani adalah perkataan penulis kitab saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Seperti Wahyu, Yesus datang berlaksa-laksa bersama dengan malaikat, mengumpulkan seluruh manusia di atas muka bumi. Siapa yang menulis itu? Markus atau Yohanes, karena Yohanes ini nama lainnya Markus. Markus ini nama lainnya adalah Yohanes. Nah, menulisnya di Pulau Patmos. Kapan Yesus ke sana? Yesus kapan ke sana menulis, menyampaikan di Pulau Patmos? Yesus hanya keliling di Galilea. Selama 3 tahun dia menjadi guru, dia tidak pernah sampai ke Patmos. Oh, kita akan mengatakan bahwa, oh tidak, dia terangkat ke langit, habis itu dia turun lagi. Oh, bisa. Yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Berarti yang berbicara kepada orang yang di Pulau Patmos harus roh kebenaran. Kalau bukan roh kebenaran adalah roh kejahatan. Itu aja poinnya. Nah, kita uji apakah roh kebenaran atau roh kesesatan, roh yang menyesatkan. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada roh-roh jahat, sebab banyak nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Berarti roh sama dengan nabi, roh jahat sama dengan nabi palsu. Nah, ini yang perlu dipikirkan kemudian untuk menelaah bagaimana posisi sebenarnya Injil yang diberitakan oleh Yesus itu. Jadi kalau Ibu mengatakan Injil Yesus sudah ada di benak kami, saya sudah tanamkan di hati kami, saya rasa Ibu mencoba untuk mencari sesuatu yang sifatnya akal-akal. Ingat kembali tema kita adalah akal. Demikian sementara, silakan. Ya, boleh nambah dulu, Bu Darmi. Gini Bang Juma, tadi Bang Juma kan mengutip tentang akal itu Matius 28:19. Kalau Bang Juma mengutip itu, menurut Bang Juma itu benar, tapi tidak ke seluruh bangsa, hanya sebatas Israel. Terus saya mengutip Markus, Lukas, Yohanes, Bang Juma tidak menerima ketiga itu. Gitu kan Bang Juma? Ya, saya terima Pak. Itu pemberitaan dari penulis sejarah yang kemudian Anda anggap rasul. Iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, iya. Berarti menurut Bang Juma, Injil yang saya pegang atau Bu Darmi pegang, Alkitab lah,
itu sama enggak dengan Injil yang dikatakan di Al-Quran? Kan di Maryam 30 kan tertulis. Oh, enggak. Iya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Iya. Dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, Injil yang di surat Maryam 30 ini menurut Bang Juma sama enggak dengan Injil yang saya punya, yang Bu Darmi punya? Sama enggak? Enggak sama, Pak. Beda ya? Nah, Iya. berarti kalau beda, artinya pertanyaanku, Injil yang di surat Maryam tadi, Injilnya mana? Pertanyaan awalku. Oke. Injil seperti apa? Baik. Jadi kalau Jadi Al-Quran, karena Bapak bertanya tentang Injil. Nah, Iya. jadi kalau Silakan. Injil yang di saya kan, Silakan, Pak. itu, Silakan. Alkitab itu kan perjanjian lama. Injil Iya, itu Pak. Iya. terdapat di perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu kan Torah itu dalam buku Alkitab kami. Jadi namanya Alkitab. Isinya Torah dan Injil. Kabar gembira. Iya, Nah, silakan. pertanyaanku berarti kan tadi Bang Siap. Juma mengatakan tidak sama ya antara Injil yang saya punya, yang saya anut, dengan Injil yang di surat Maryam atau berapa itu katanya ada lagi kayaknya. Beda ya, Bang Juma ya? Beda, Pak. Beda. Oh ya, berarti beda. Tadi saya nangkap. Silakan. Lanjutkan. Oke. Kenapa saya mengatakan beda, Pak? Jadi ini iman saya, Al-Quran itu adalah wahyu pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengarkan, dan maha mengetahui. Artinya gini, apa yang ditorehkan Al-Quran adalah hakikat yang diceritakan kebenarannya oleh Sang yang maha menyaksikan. Rasulullah Muhammad SAW tidak hidup sesama dengan Yesus. Sehingga apa yang diberitakan sama seperti Musa. Musa tidak hidup sesama dengan Abraham. Tapi Musa bercerita tentang Abraham. Kenapa diimani? Karena kita meyakini apa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah berita dari langit yang disaksikan oleh yang maha menyaksikan, yaitu Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kepada Musa, Abraham dulu gini loh, Adam dulu gini loh. Kita percaya. Karena itu adalah berita ilahi. Padahal Musa dan Abraham dan Adam tidak satu zaman. Begitulah kami terhadap Al-Quran. Yang datang kepada beliau adalah berita dari Sang yang maha menyaksikan. Apa yang diterangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka Bani Israel, para ahli kitab dan pengikutnya. Sampaikan kepada mereka bahwa kamu ini adalah utusanku. Sampaikan kepada mereka, wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kami, Nabi kami, Rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjelaskan kepadamu, wahai Bani Israel dan pengikutnya, akan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Kata siapa tuh? Berita dari langit. Sekali lagi, laksana Musa bercerita tentang Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada Bani Israel, kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dia biarkannya, tidak dijelaskannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Nah, jadi mari kita buktikan data ini. Apa betul ahli kitab menyembunyikan kitab itu? Yesus datang kepada Bani Israel. Bani Israel pada zaman Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Tentu Yesus di bait suci, di sinagoge mereka,
pada hari Sabat ngajar orang-orang Yahudi, karena tidak mungkin orang yang bersunat Yunani masuk ke dalam bait suci mereka, nggak mungkin. Karena orang Yunani bersunat, sementara orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Berarti jemaahnya Yesus adalah Bani Israel. Karena Bani Israel jamaahnya, maka Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Makanya orang-orang yang menangkap Yesus dari tentara Romawi tidak adil. Original teksnya adalah bahasa Yunani. 1 poin sudah kalah di situ. Yesus mengajarkan Aramaik kepada kaumnya. Berarti firman yang diterima Yesus dalam bahasa Yesus disampaikan Yesus dalam bahasa Tuhan kepada kaumnya yang menggunakan bahasa Aramaik. Berarti Injil, kitab yang dimaksud Al-Quran adalah Injil yang menggunakan bahasa sehari-hari Yesus sebagai kaum yang diutus kepada Bani Yakub, Bani Israel, bukan Yunani. Makanya tadi saya mengatakan, nabi mana yang datang dari Yunani? Nabi mana yang menerima wahyu dengan bahasa Yunani? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Al-Quran datang menjelaskan kepada ahli kitab tentang kitab yang disembunyikan mereka, tentang kitab yang kemudian datang kepada mereka, tapi mereka tidak ajarkan kepada orang lain, apa yang menyebabkan orang-orang di luar Al-Quran? Al-Quran menjelas di luar Injil yang didatangkan oleh Allah kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka pengikut ahli kitab, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Lalu kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Sementara Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku beritakan bukan firman Tuhan, melainkan sebagai karya orang bodoh yang ingin bermegah. Nah, kita lihat pembandingnya, Pak. 30 detik. Yesus mengatakan gini. Yohanes 8:47, Yohanes 8 nomor 26, Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 17 nomor 14, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 12 nomor 49. Semua data-data yang saya bawa ini, yang saya sampaikan barusan, di situ Yesus menceritakan tentang firman Tuhan yang diterima dari Tuhan, sudah disampaikan dengan orang sesamanya, dan tidak dia tambahi dan dia tidak mengurangi. Berarti tidak ada kata pengantar di sana. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka menerimanya. Berarti tidak butuh penyelidikan, tidak butuh catatan-catatan dari saksi-saksi. Kenapa? Karena mereka adalah saksi sendiri. Tapi buku Anda dituliskan dari orang-orang, disusun dari orang-orang, dituliskan dari kesaksian-kesaksian orang. Jadi Injil yang disembunyikan adalah Injil yang diterima oleh para saksi, dan itu sudah tidak ditemukan. Nah ini, maka ketika saudara saya bertanya, apakah Injil yang dimaksud Al-Quran berbeda dengan Injil kami? Jelas berbeda. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel, di sinagoge, kemudian berkeliling di Galilea, mengajarkan Injil, Injil yang diberitakan sudah pasti bukan bukunya Markus, sudah pasti bukan bukunya Paulus, sudah pasti bukan bukunya Yohanes, sudah pasti bukan bukunya Matius, apalagi bukunya Lukas, sudah pasti itu. Karena buku-buku ini disusun muncul belakangan. Nah, saya kira sekali lagi kita kembali kepada akal. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa aja Bu Darli. Ya, baik, sila aku ya. Begini, nomor 1 tadi, kenapa bahasa Indonesia bukan bahasa Aram? Nah, supaya dibuat pun bahasa Indonesia, supaya orang Indonesia mengerti. Dibuat bahasa Jepang, supaya orang Jepang mengerti.
dibuat bahasa Inggris supaya orang Inggris mengerti. Bayangkan begitu banyaknya bahasa yang ditranslatekan supaya manusia-manusia ini tidak dibodoh-bodohi dan tidak dibohong-bohongi, maka dibuat ke segala bahasa. Yang kedua, mereka ahli kitab ada buta huruf, tidak memahami Alkitab. Nah, makanya dibuat semua, diartikan di dalam bahasa masing-masing bangsa agar manusia itu mengerti Kejadian sampai Wahyu. Nah, Yesus memberitakan firman Tuhan tidak yang disampaikan, tidak butuh saksi-saksi. Nah, siapa yang menulis Alkitab ini? Para penulis-penulis ini, mereka itu adalah manusia-manusia pilihan yang sudah diilhamkan. Mereka itu tidak manusia-manusia sembarangan. Bayangkan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semua tercatat dengan rapi dan sampai akhir zaman. Jadi enak sekali Bang Juma membaca Alkitab ini dan mudah kita mengertinya. Tetapi harus belajar, jangan hanya ikut-ikutan aja ke gereja, datang duduk diam. Makanya memang salah umat-umat itu tidak belajar dan membaca. Makanya terjadilah seperti ini. Jika sudah ada diskusi, ada yang lebih pintar daripada kita akan jatuh, maka kita akan goyang. Nah, begitulah menurut dari saya, dari pemahaman saya. Lanjut Bang John. Ya, Bang Juma. Tadi kan Bang Juma sudah mengatakan kalau Injil... Pak Jo kecil suara Pak Jo, gedein dikit. Oh, sorry. 1, 2, 3. Ya. Nah, gini. Tadi Bang Juma kan jelas mengatakan kalau Injil yang di Al-Quran beda dengan Injil yang aku dan Bu Darmi pegang. Tapi kenapa tadi Bang Juma mengutip Mazmur tentang, kalau tidak salah, nubuatan Nabi Muhammad tentang penghiburan yang akan datang, penghibur apa itu ditujukan kepada Muhammad. Gimana Bang Juma? Padahal Bang Juma mengatakan kalau Injil kita beda. Oke, baik Pak. Jadi gini, ketika kemudian saya membacakan data di dalam kitab saudara, itu sudah ada dalam kitab saya. Yang pengen tahu bahwa kitab Injil yang di Al-Quran itu isinya apa, atau bukunya? Di situ kan terbaca Alkitab Injil. Alkitab itu kan buku, berarti buku Injil. Nah, buku Injil yang tahu kata di Maryam 30 tadi itu mana gitu loh. Yang pengen saya tahu Bang Juma. Nah. Monggo. Iya, tadi saya sudah menjelaskan kepada Bapak. Di dalam Al-Quran itu yang dijelaskan sangat akurat seperti pemberitaan yang kukatakan kepada Bapak barusan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW datang menjelaskan isi kitab yang mereka sembunyikan. Dan banyak pula yang tidak dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya gini Pak, kaidah dan kerangka berpikir kita adalah Rasulullah datang menjelaskan kemudian kitab yang disembunyikan. Berarti kitab ini mengandung sebuah pemberitaan yang isinya sama seperti Al-Quran. Sedangkan penulis kitab saudara, saya katakan adalah sebagai penulis sejarah. Orang yang melakukan karya ilmiah, penelitian atas apa yang terjadi terhadap Yesus, kitab yang diajarkan oleh Yesus, kitab yang diimani oleh orang Yahudi, kemudian dia torehkan dalam catatan sebuah buku. Artinya Al-Quran mengatakan tidak kemudian dipalsukan, tapi disembunyikan. Kedatangan beliau menjelaskan sebagian, lalu kemudian yang dijelaskan sebagian ini berkesesuaian dengan yang ditorehkan oleh penulis sejarah yang Anda katakan
dikatakan adalah firman Tuhan, padahal itu bukan firman Tuhan. Jadi yang diterangkan Rasulullah berkesesuaian. Ada yang berkesesuaian dengan catatan penulis. Karena dia bukan firman Tuhan, maka di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya juga ada ketidakbenaran. Karena yang mutlak menjadi kebenaran itu hanyalah firman yang diterima Yesus dari Tuhan. Sedangkan perkataan-perkataan Yesus yang ditorehkan oleh penulis sejarah belum tentu itu benar. Karena tidak bersanad. Yesus tidak duduk di depan mereka. Mereka hanya menuliskan dari kesaksian. Saksinya pun kita tidak tahu siapa namanya. Siapa yang mendengarkan dari Yesus, menyampaikan kepada penulis, namanya siapa? Tidak ditahu. Artinya Al-Quran datang ketika dikatakan beliau datang menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi kalau Anda bertanya, mana Injil itu? Kan sudah dijawab, disembunyikan. Tetapi Rasulullah kemudian menjelaskan. Penjelasan inilah yang kemudian ada kesamaannya di kitab saudara, yang kemudian saya sampaikan. Jadi kalau saudara saya menemukan kebenaran, menemukan kesamaan, berarti Al-Quran semakin nyata benar. Karena Rasulullah menyatakan siapa, Bang? ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab yang mana ya? Bani Israel, Pak. Anda kan bukan ahli kitab. Anda cuma pengikut dari orang Farisi. Ahli kitab itu adalah orang-orang yang diberi kitab dari Tuhan kepada mereka, yang mereka memiliki Torah, Zabur dan Mazmur. Zabur dan Injil. Itulah ahli kitab, Bani Israel. Bapak bukan. Bapak hanya pengikut. Atau kalau yang maaf saya katakan, atau yang dikatakan oleh Yesus adalah serigala berbulu domba. Karena Anda bukan Bani Israel. Domba itu Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub, tapi ngaku sebagai Bani Yakub. Berarti Anda penyamar. Makanya kita waspadalah kepada domba-domba, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Kan cuman agama Kristen yang mengaku sebagai pengikut. Di luar daripada Kristen tidak ada. Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Kenapa kami tidak mengaku? Karena kami bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel. Tapi Kristen percaya diri untuk mengatakan bahwa kami ini pelanjut. Berarti yang dinubuatkan Yesus adalah, mohon maaf, dari golongan Bapak, bukan Bani Yakub, tapi ngaku domba. Hati-hati terhadap serigala yang nyamar seperti domba. Siapa yang nyamar? Bani Israel atau Anda? Anda yang menyamar Bani Israel atau Bani Israel yang nyamar menjadi Kristen? Nah itu, makanya kita kembali kepada akal. Silakan. Aku ya. Aku dulu. Silakan. Isi Alkitab yang disembunyikan, kata Bang Juma bilang, mana ada Alkitab isinya disembunyikan, sedangkan bahasa aja semua manusia bisa baca. Anak SD aja bisa, anak SMP apalagi, anak SMA apalagi, anak mahasiswa apalagi, teologi apalagi. Bayangkan seluruh bahasa loh, jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Kalau yang disembunyikan itu Bang Juma satu bahasa, udah itu bahasanya bahasa yang payah pula itu, harus ditranslate, harus diartikan, harus diambil buku sana, harus diambil buku sana, harus diambil buku sana, baru mengerti apa artinya. Tetapi kalau Alkitab kami ini Bang Juma, enak membacanya, gampang. Bayangkan bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia, bisa. Bahasa Batak ada, bahasa Simalungun ada, bahasa Madura ada, bahasa Makassar ada, segala bahasa ada. Itu bukan disembunyikan namanya. Oh, bahasa Jawa ada, berarti transparan dia. Berarti dia tidak ada neko-neko. Tetapi kalau satu bahasa, itu baru akal-akalan. Itu dari saya, Bang John. Ya, intinya gini, berarti Injil kita kan beda. Ya, silahkan Bang Juma dengan Injil yang katakanlah di Maryam. Tapi kami, seperti aku dan Bu Darmi, inilah Injil kami, dan inilah cara kami mengikut Tuhan Yesus Kristus. Itu Bang Juma. Jadi yang menyembunyikan bukan ahli kitab kami. Katakanlah gini, Bang Juma mungkin di ayatnya Bang Juma di Al-Quran tentang ahli kitab itu atau
Isa putra Maryam itu mengajarkan ke Nasrani ya? Jangan gitu ya? Iya, iya. Injil itu untuk Nasrani ya? Nasara, Aku lupa Nasara. ayatnya. Aku lupa ayatnya. Tapi aku pernah baca kayak gitu. Nah, yang ini aku kasih tahu Bang Juma gini. Jadi Kristen itu bukan Nasrani Bang Juma. Jadi mungkin aku tidak berani memastikan. Cuman pemahamanku gini. Injil yang di dalam Al-Quran itu mungkin untuk Nasrani, ya. Tapi kalau Injil yang dipegang Bu Darmi dan saya itu untuk umat Kristen atau pengikut Yesus, karena ada tertulis kalau Nasrani itu adalah sebutan untuk kelompok sesat. Jadi bukan Kristen. Namanya saja Kristen. Kristen itu pengikut Yesus. Kalau Nasrani aku tidak tahu lagi. Tapi di kitab Injil ada ayatnya. Itu Bang Juma. Kira-kira. Silakan. Iya, baik. Jadi gini Pak, kalau di dalam Al-Quran ya jelas sekali bahwasanya Allah menjelaskan kalau kemudian diterangkan di dalam Al-Quran ahli kitab itu adalah Bani Israel. Lalu Anda mengatakan itu beda. Sekarang tolak ukurnya adalah Yesus itu nabi, Yesus rasul. Dia penerima firman dan dia penyampai firman. Berdakwah 3 tahun kurang lebih. Cakupan pengajarannya dia rasul. Tak ada tambahan dia Tuhan. Tengok aja. Ya, Anda teliti coba. Di antara semua kemudian penyampaian Yesus ketika dia belum terangkat ke langit, ada nggak yang dia mengatakan dia menjadi mati, kemudian dia bangkit untuk menjadi Tuhan? Itu nggak ada, Pak. Yang memberitakan itu betul Injil Bapak, Injilnya Kristen. Harusnya Injilnya Yesus yang Anda jadikan sebagai acuan. Mana Injil Yesus? Al-Quran mengatakan disembunyikan. Kalau ada Injilnya Yesus hari ini berarti Al-Quran salah. Oh, memang Injil Yesus tidak ada Bang Subah. Kata siapa? Sedangkan kitab Anda sendiri mengatakan ada. Filipus dipanggil di dalam Yohanes 1 nomor 53. Habis itu di dalam cerita Lukas, kisah para rasul 8, ada juga diceritakan di situ. Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Berarti pemberitaan Filipus mengatakan bahwa dia memberitakan Injil Yesus itu betul, dikonfirmasi di Quran. Coba. Filipus berapa? Jadi kita tidak bisa. Bukan Filipus Pak, di dalam Yohanes Pak, dalam kitab Yohanes. Yohanes 1. Yohanes 1. Coba Bapak baca di Yohanes 1. Yohanes 1 nomor Yohanes 1 Pak, Yohanes 1. Kalau bukan di 43, 48, dia di 53. Sorry, bukan di 53, sorry, 48. 48. Iya. Pemanggilannya itu di 43 Pak, sorry. Maaf, saya sudah ngantuk soalnya ini. Saya lagi di gunung ini Pak. Di gunung sunyi sepi seorang diri. Ya, lanjut. Yohanes 1 nomor 43. 3. Iya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Sudah. Iya. Terus? Berarti ada legitimasi terhadap Filipus, Pak. Betul ya? Tentang Injil Yohanes tadi. Kok Injil Yohanes? Injil Yesus tadi. Oh, itu diceritakan di dalam
Kisah Para Rasul 8 Pak, nomor 35. Kisah Para Rasul nanti kembali ke Paulus. Katanya Lukas Pak, Lukas. Lukas berapa? Jadi tidak ada. Bukan. Kisah Para Rasul itu kan catatan Lukas, Pak. Enggak, setahu betul saya, nggak? aku belum. Kalau Kisah Para Rasul nanti ada ketemu Paulus. Katanya Paulus tidak diterima. Iya, betul Pak, betul. Jadi gini. Anda coba lihat di catatan buku pertamanya Lukas. Lukas 1. Apa yang dilakukan oleh Lukas? Dia menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Berarti dia ini adalah sejarawan, Pak. Dia mencatat sejarah, kisah. Sebagai orang sekolah, orang belajar, tidak ada salahnya kita baca ini. Karena dia melakukan penyelidikan di abad pertama. Luar biasa orang ini. Coba Anda baca apa yang diceritakan oleh Lukas di buku pertamanya. Lukas 1, data nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan berita-berita, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Coba. Dia melakukan penyelidikan. Menurut penyelidikan beliau, dari orang namanya penyelidikan, pasti Bapak kalau pernah menjadi sarjana, sebelum kita membuat sebelum sarjana itu kan kita membuat skripsi. Skripsi itu kita melakukan penelitian. Pada saat penelitian, dia menerima keadaan, dia menerima pemberitaan bahwasanya Filipus yang dipanggil oleh Yesus itu memberitakan Injil Yesus. Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berarti Yesus punya Injil, Pak. Sementara Filipus ini punya legalitas. Menurut Yohanes, dia adalah oknum yang dipanggil oleh Yesus. Filipus, ikutlah denganku. Tidak ada pemberitaan, Lukas, ikutlah denganku. Tetapi Lukas ini adalah orang lepas, yang bebas merdeka, menuliskan sebuah cerita peristiwa yang terangkum di dalam catatan dia, yang oleh gereja disebut sebagai Kisah Rasul. Kalau Bapak mengimani ini adalah Kisah Rasul, Anda harus mengimani bahwa Rasul Filipus menceritakan, Rasul Lukas menceritakan tentang murid Yesus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus inilah yang dikatakan Al-Quran disembunyikan. Kecuali kalau Anda ingin menunjukkan Injil Filipus, berarti tidak disembunyikan. Injil Yesus yang diberitakan Filipus tidak ada kan sekarang, Pak? Kedua, cuma Injil Thomas saja ditolak. Gimana? Injil Thomas saja ditolak kan? Nah itu dia. Kedua Pak. Kedua. Kita lihat Pak di dalam cerita Markus 7 nomor 34. Untuk pembuktian narasi yang saya bangun tadi. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efatah. Nah, Efatah itu adalah bahasa Aram. Berarti untuk Bu Darni, kitab ibu ini bukan Injil yang Yesus beritakan yang saya maksud. Injil yang saya maksud adalah Injil yang menggunakan bahasa Aram. Apa pembuktiannya? Markus mencatat di dalam Markus 7 nomor 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efatah, dalam bahasa Aram, bukalah. Tidak dia mengatakan anoigo, bukalah dalam bahasa Yunani, tapi dia mengatakan Fetah atau Efatah dalam bahasa Aram. Artinya memang ada pengajaran Injil Yesus yang menggunakan bahasa Aram, yang Yesus tidak tambah dan Yesus tidak kurangi. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan saya menafsirkan, Bang Suma menafsirkan firman itu dalam bahasa Aram, kitab ibu dalam bahasa Yunani. Berarti tidak nyambung. Berarti Injilnya Yesus dengan Injil yang ibu pegang hari ini adalah Injil yang berbeda. Makanya Paulus mengatakan, aku heran terlalu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan.
Artinya Paulus tahu ada Injil di luar daripada yang dia tulis. Nah sekarang, apa yang menjadi filter kebenaran? Injil yang ditolak itu adalah Injil palsu dan Injilnya Paulus adalah yang asli. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yesus tidak pernah memberitakan itu. Malah Yesus memanggil Filipus untuk ikut kepada dia, dan Filipus memberitakan Injil. Berarti Injil kalau dipaksakan ada yang benar, maka yang benar adalah Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Mana Injil itu? Al-Quran mengatakan disembunyikan. Makanya saya katakan tadi, yang di Al-Quran itu adalah berita dari Sang Yang Maha Menyaksikan. Rasulullah tidak datang ke sana untuk meneliti. Rasulullah kemudian datang ke museum mempelajari, tidak. Tetapi kemudian ilham dari langit yang memberitakan, begini loh kejadian yang sebenarnya. Ternyata di saat sekarang kami Muslim mempelajari kitabnya teman-teman kami Kristen dan mengkaji kitab kami sendiri, ada sinkronisasi pemberitaan Al-Quran yang termaktub di dalam kitab saudara. Makanya kami umat Islam itu tidak menolak kitab saudara. Kami tidak menerima dan tidak menolak. Artinya gini, kami tidak menerima sebagai firman Tuhan, tetapi kami juga tidak menolak sebagai ilmu pengetahuan. Kami menerima itu sebagai ilmu sejarah, tapi kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Makanya kami belajar. Kami pelajari. Lagi-lagi di dalam kitab saudara tidak ada larangan untuk mempelajari Bible. Bahkan harus diberitakan kepada seluruh makhluk. Termasuk kalau dicerita makhluk bukan cuma manusia. Gitu loh Pak, Ibu. Aku ya. Silakan. Mana Injil Yesus yang bahasa Aram itu, kan gitu kan? Nah, kan ada Kristen di Arab sana Bang Juma, mereka yang pegang. Yang kami pegang ini yang translate-nya bahasa Indonesia. Kan serupa itu Bang Juma, yang mereka pegang yang bahasa Aram yang di Arab sana, yang orang Kristen Arab yang bahasa Arab itu mereka pegang. Nah, ditranslatekanlah bahasa Aram ini ke bahasa Indonesia. Inilah yang kami pegang Bang Juma. Itu kan adil. Berarti kita nggak dibodoh-bodohi dong. Dibuat kita keringanan, dibuat kita menjadi enak, menjadi santai untuk membacanya, supaya jangan kita bingung membacanya. Ditaruhlah bahasa Indonesia. Jadi nggak mungkinlah ditaruh bahasa Aram ke Indonesia, karena di sini kan orang Indonesia semua berbahasa Indonesia. Jadi ditranslate lah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Aramnya Injil itu ya di Arab sana lah. Adakah, aku mau bertanya sama Bang Juma, adakah sama Bang Juma Injil Aram Yesus yang disembunyikan itu? Bu Darni, Al-Quran mengatakan disembunyikan. Jadi bagaimana mungkin Ibu mengatakan adakah sama Bang Zuma? Nah, terus Ibu mengatakan di sana ada bahasa Aram. Ibu, original teks kitab Ibu itu bukan Aram, tapi Yunani. Sementara Yesus berbicara menggunakan bahasa Aram. Nah sekarang mari kita buktikan. Sekali lagi kita pakai akal, jangan akal-akalan. Yesus mengatakan di dalam sejarah, catatan sejarah yang dituliskan oleh Yohanes. Nah, ini saya sudah menggunakan literasi internal Islam nih. Ketika saya mengajarkan tentang materi-materi Kristologi kepada siswa, apa saya katakan? Buku sejarah yang diimani teman kita Kristen sebagai firman Tuhan mencatat di dalam Yohanes 12 nomor 49 bahwa Yesus berkata, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah firman yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan." Berarti Yesus, ketika firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan disampaikan oleh lisannya sendiri, nyambung ke kuping muridnya. Kalau murid menghafal, maka muridnya tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Kalau muridnya menulis, berarti tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Layaknya Al-Quran ketika disampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dari mulut Rasulullah masuk ke kuping sahabatnya atau masuk ke dalam pulpen tinta sahabat-sahabatnya, maka tinta itu menorehkan di atas kertas. Apa bunyinya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika masuk di telinganya dan dihafalkan oleh muridnya, maka muridnya mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Artinya tidak ditambah, tidak dikurangi. Yesus juga begitu. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tetapi yang kusampaikan itu, aku tidak menyampaikan berdasarkan dari diriku. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Mari kita lihat contohnya. Markus 7 nomor 34 yang saya katakan tadi. Uraiannya gini. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas. Nah, pertanyaannya, kata atau kalimat yang disusun oleh Markus, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas. Apakah ini firman? Apakah ini firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Yesus berkata kepada Markus, "Weh Markus, tulis." Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas. Gak mungkin. Ini adalah tambahan penulis kitab Markus. Artinya dia penulis sejarah. Catatan dia ini sejarah. Ini bukan firman Tuhan, tapi ini pengantar sejarah, bagian dari pengantar dari kitab sejarah yang dituliskan, di mana dia menarasikan Yesus berkata kepada murid-muridnya dengan menggunakan bahasa Aram, efatah, fetah dalam bahasa Aram, bukan menggunakan anoigo dalam bahasa Yunani. Nah, tadi Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata. Markus berkata-kata seenaknya dengan membumbuhi pengantar. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas. Artinya, buku Markus bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan catatan sejarah. Sejarahnya adalah dulu Yesus pernah menengadah ke langit, lalu menarik napas. Penulis sejarahnya adalah Markus. Ini bukan firman Tuhan ini. Ini bukan firman Tuhan. Kenapa ada penambahan kata Markus? Markus tidak menerima wahyu dari langit. Markus menuliskan bukan seperti Yesus menyampaikan. Ada tambahan. Berarti ini hanya catatan sejarah. Tidak boleh diimani sebagai firman Tuhan dalam konteks Islam, bukan konteks Kristen. Tapi di dalam narasi pembelajaran Kristologi yang harus didudukkan sebagai materi firman Tuhan adalah esensi kalam ilahi yang datang kepada Yesus yang tidak kita temukan sekarang ujung pangkalnya di mana. Nah itu, Al-Quran menarasikan itu. Kalau Al-Quran salah, ibu bisa membuktikan segala firman yang Yesus terima dalam bahasa Aram. Mana kitabnya? Saya mau lihat. Kalau tidak, Al-Quran benar. Itu konsekuensi yang harus kita terima. Silakan. Begini Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang penulis sejarah. Emangnya kalau nggak dituliskan sejarah itu di dalam Al-Quran, dari mana tahu Al-Quran itu menuliskan Maryam, cerita Musa, cerita Firaun, cerita Abraham? Dari mana tahu? Sementara Alkitab lebih dahulu 600 tahun daripada Al-Quran. Jangan Bang Juma bilang nggak Alkitab ini cerita sejarah. Memang iya, termasuk kita harus mempercayai sejarah. Karena dari sejarah baru kita mengetahuinya semuanya. Begitu Bang Juma. Jadi di Al-Quran itu pun pasti ada itu sejarah. Kalau enggak, dari mana tahu mereka menulis di Al-Quran cerita tentang semua nabi yang ada di dalam Alkitab. Itu. Coba Bang John tambahi. Ya itu udah, kalau saya sih tadi sudah jelas. Kalau Injil itu beda, Injil kita beda. Bang Jo kecil suaranya Bang Jo. Deketin. Kecil. Iya. Ya. Ya lanjut. Itu sudah jelas Bu Darmi. Dari Bang Juma dinyatakan kalau Injilnya beda. Katanya Injilnya disembunyikan. Pertanyaanku gini. Kalau memang itu Injil yang di Al-Quran itu benar-benar ada, harusnya secara logika ya, pakai akal ya, itu harusnya umat Islam mengejar di mana disembunyikan. Kalau dikatakan disembunyikan berarti kan masih ada, kitab Injil itu masih ada, kecuali kalau tertulis sudah dibakar atau dimusnahkan. Nah, disembunyikan itu masih ada. Dan aku berani ngomong, jadi sudah Injilnya beda, dikatakan Injilnya beda, tapi tidak bisa menunjukkan mana Injil. Dulu sudah
dikatakan kalau Injil Alkitab yang orang umat Kristen pegang itu palsu. Katanya dulu yang benar itu Injil Barnabas. Setelah dijelaskan kalau di dalam Injil Barnabas itu beda. Kalau itu dipercaya justru malah menyerang umat Islam sendiri karena kontradiksi dengan Al-Quran. Ya, setelah itu, setelah terbantah dengan sendirinya, muncul lagi apa itu gulungan laut mati. Katanya Yesus menikah, itu punya anak berapa, 3 atau berapa itu, si siapa, Yonatan bahasa apa itu, bertentangan juga. Ya, sekarang mumpung saya ketemu Bang Juma, saya tanyakan tadi Injilnya, nah sudah jelas Injilnya beda. Jadi kalau ada katanya terus Bang Juma tadi mengutip tentang nubuatan Nabi Muhammad di Mazmur, ya berarti jangan ngambil di Alkitab kami, di Injil kami. Karena kitab kita sudah beda. Pengertian Injil di kami itu sudah beda dengan pengertian Injil di Islam. Jadi tidak bisa ketemu satu sama lain. Injil itu sudah beda dengan Al-Quran. Injil yang di Al-Quran sudah beda. Jadi ya tolong jangan mengutip ayat lagi tentang nubuatan Nabi Muhammad, karena di kitab Injil kami tidak ada dengan kata Ahmad atau apa gitu. Kalau tidak salah di ayat Al-Quran itu ada tentang Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan di kitab Injil, tapi ternyata Injil kita beda. Jadi jelas Injil kita udah beda gitu Bang Juma. Ya, silakan kalau mau dicari sendiri yang Injil yang disembunyikan itu, berarti masih ada Injil itu, cuman disembunyikan. Tapi kami tidak mau tahu tentang Injil itu. Pasti menurut kami, karena kami Injil kami yang asli, yang lain itu mau Injil Barnabas, gulungan laut mati atau apa lagi, nah, itu sudah palsu. Dan kami tidak masalah ada Injil-Injil palsu, itu tidak masalah. Justru itu untuk menguatkan kami kalau Alkitab kami itu asli, dan itu sejarah, dan sejarah tentang apa, tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu jelas secara terperinci. Gitu Bang Juma, monggo silakan. Baik, gini Pak, saya pun mengatakan kitab Anda asli tadinya. Saya berani mengatakan kitab Anda tadinya asli dalam bahasa Yunani. Asli punya Markus, asli punya Paulus, asli punya Lukas, asli punya Yohanes. Saya katakan itu, saya dukung Anda mengatakan itu. Tapi kalau Anda mengatakan kitab Anda asli kitabnya Yesus, wah, saya nggak bisa ngomong apa lagi. Tapi kalau dikatakan asli itu adalah catatan penulis sejarah Markus, yes, kita salaman, betul. Kitab Anda asli dari Lukas. Nah, sekarang ada narasi yang dibangun oleh para apologet Muslim misalnya. Andin Danandar mengatakan Barnabas, Injil Barnabas. Ada lagi yang mengatakan gulungan laut mati. Siapapun mereka nggak mungkin bisa mengalahkan kebenaran Al-Quran. Oh, ini ada Injil apa? Injil Thomas. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Kenapa? Al-Quran mengatakan disembunyikan kok. Jadi kalau ada orang ini, 1 juta manusia berdiri di hadapan Bang Suma malam ini mengatakan Injil itu sudah ditemukan, saya katakan tidak, disembunyikan. Al-Quran yang menarasikan itu. Sehingga tidak ada perintah untuk mencari. Al-Quran justru mengatakan, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Kedatangan Al-Quran menjelaskan kitab terdahulu.